Salam sukses. Kali ini saya akan membahas agenda atau sesi dalam sidang sengketa Pilpres di MK, di mana ini merupakan kasus yang dinilainya oleh para hakim dan bahkan rakyat adalah sebuah kasus yang terbesar dalam seluruh rentetan kasus tuduhan kecurangan pemilu 2024 lalu. Sampai Ketua KPU Hasyim Asyari tidak tanggung-tanggung menghadirkan ahli, dan ini benar-benar ahlinya tentang KPU, yaitu Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, dan juga saksi yang juga bukan kaleng-kaleng, tapi ini adalah saksi dari ITB yang mengembangkan dan mengendalikan atau sumber dari Sirekap itu sendiri. Berbagai isu permasalahan pun dilemparkan dalam sidang, misalnya Sirekap sempat kacau karena terhenti, Sirekap mengkunci algoritma PDIP di angka 17%, metadata yang tidak ada, dan lain-lain sebagainya. Lalu seperti apa dan bagaimana tanggapan dari tim hukum Anies Muhaimin dan juga tanggapan dari tim hukum Ganjar Mahfud yang seharusnya wajib dan wajib malu karena sering sebelumnya berkoar-koar menyalahkan sana-sini, tapi ini terbungkam oleh jawaban ahli dan saksi. Coba kita cek dulu videonya. Saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor 3 sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam Sirekap itu menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika KPU tidak menampilkan pie chart atau hasil pembacaan UCR itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut bahwa polanya kok sama ya, perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini Sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini ahli. Publik atau banyak pihak menyatakan ini suara kok naik turun dan seterusnya, atau berubah. Saya kira dua hal itu. Terima kasih. Pertanyaan dari KPU, apakah mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel tahun yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin, karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel, dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Mestinya sistem di web Sirekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu, begitu ya Prof ya. Dan kalau tidak diverifikasi maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Nah, kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi ya. Jadi memang problem
tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di entry, di scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di scan itu, sebelum di posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu, ada nggak perbedaan-perbedaan. Kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto, itu sistem juga ada beberapa yang error, misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya, atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR. Menurut saya sih bagus. Kenapa ini menghindarkan kecurigaan? Kalau disitung dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang, memasukkan datanya di markup gitu. Nah sekarang kan mesin yang melakukan atau software yang melakukan. Kita kan nggak bisa menuduh softwarenya curang begitu. Nah tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu mestinya di-reject dulu, tidak langsung di-posting gitu. Ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau dibeli akses itu, dia mengubah hasil. Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya hanya menimbulkan keributan saja? Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, uang yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Untuk menguji originalitas hasil yang difoto itu, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk 03, metadatanya tidak ditemukan. Nah, kemudian mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak. Metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C1 hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya, di foto pakai kamera apa, jam berapa dan sebagainya, ada data seperti itu. Di developer memang tidak ada metadatanya. Nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti ke yang buat aplikasi, karena mereka yang lebih tahu dalamnya. Kita taruh metadatanya di belakang filenya.
Jadi tidak perlu minta tolong KPU, signature-nya file ini enggak, Bapak download, Bapak bisa. Dan malah minta izin majelis, itu namanya apa tadi? Disimpannya di mana tadi? Biar bisa dicek. Terima kasih. di bagian paling belakang dari file. Jadi ada dua tipe file yang kita bisa pakai, JPEG atau salinan C hasil digital. Itu semuanya punya digital signatures atau hash yang ada di belakang. Jadi kalau kita lihat filenya itu ada di sebelah kiri. Nah, bagian yang kita highlight, mungkin di zoom sedikit Mas, yang kanannya aja. Bagian sebelah kanan yang biru, kanan lagi, itu bentuk binary-nya. Kalau kita encode menjadi tekstual, itu adalah sini. Nah, itu adalah bagian digital signature-nya. Dan ini menempel. Rekan-rekan yang biasa melakukan file forensik menggunakan PKCS 12 digital signature, mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini. Untuk tipe yang kedua menggunakan SAA, juga suatu yang terkait. Semuanya menempel di situ, Pak Todung, bukan diakses dan itu bentuk transparansi kami. Apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi dan akuntabilitas, dan audit dan verifikasi? Itu ada masalahnya di situ. Kemudian mengenai apps, ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Sirekap Mobile ya. Sirekap Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini Pak yang mulia, Pak Ketua dan yang mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah, APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi. Nah, saya nggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli yang nomor 2 kemarin. Oh, ahli perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Ya, ya. Baik. Jadi dia mengatakan dia mendapatkan APK-nya karena kalau nggak salah di Amerika ya kalau nggak salah ya. Ya, dia Jadi yang apa itu? Yang aplikasinya apa namanya? APK itu nama aplikasi di Android yang mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah, itu ada situs banyak sih, bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk ngajarin misalnya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah di APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah, saya harus cek dulu kalau dari APK Mirror itu harus di-compare. Nah, ini saya kira kalau dari APK Mirror itu ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU itulah yang legal gitu. Nah, saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan? Karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin nggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraudnya misalnya, itu banyak sekali kita dapat laporan, angkanya nambah. 300 menjadi lebih. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170. Kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca. Itu tidak ada fraudnya, itu sekedar technical error gitu. Tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah, kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea. Ini jadi sok tahu hukum ya. Ada niat di situ. Nah, sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi.
Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa di-training pada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap. Mohon dilanjutkan Pak. Aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin Pak. Iya, Orang yang bikin. iya. Cukup Pak Bambang. Silakan ahli. Programnya buat orang, Pak, tapi OCR-nya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan, saya kira enggak lah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR. OCR itu bukan dibuat oleh teman-teman ITB, itu menggunakan namanya neural network saya kira ya, dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem ya. Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan. Ditemukan 204 juta DPT dari black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap. Padahal KPU adalah wali datanya. Itu sejak dari DPT. Dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu. Angka yang ada katanya nambah terus. Seperti saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang. Tiga-tiga, maaf, karena ini karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Kemudian masalah DPT, privacy. Saya kira kita sedang membahas Sirekap, tidak membahas dalih ya. Jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas dalih mungkin forumnya berbeda. Kemudian TPS yang tidak sedikit, kalau menurut saksi kami kemarin, itu sekitar ada yang sampai 400 ribuan TPS. Ya. Nah, apakah perubahan-perubahan ini menurut saudara ahli bisa divalidasi? Ya, karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli, validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di Sirekap ini. Fitur validasinya yang tidak ada. Ya, jadi sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Bahkan menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa di-stop ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini. kemudian berikutnya ke Bang Magdir ini. Jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah ya formnya, form D1 ya. Di hasil. Nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon. Ada selain C hasil, ada D. D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek aja apakah terjadi perubahan di sana. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya tidak ada masalah. Karena itu semua ada, kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi yang di-capture kan itu tanggal 15, tanggal 20. Tapi begitu cetek tanggal 20, itu sudah valid semua datanya. Karena diambil dari data manual. Jadi kalau nggak salah di Sirekap itu mekanismenya ketika terjadi pleno manual, maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap untuk mengkoreksi data Sirekap. Gitu ya Pak Ketua ya. Jadi setelah pleno, data Sirekap
pasti sama dengan data perhitungan manual. Tidak akan ada beda. Karena pleno itu mengupdate data tadi. Data Sirekap boleh salah, tapi ketika setelah pleno diupdate, jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan. Ya, soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing lah kita tahu lah. Tapi saksi yang semua tanda tangan di sana. Jadi form D itu adalah D hasil itu adalah sah karena apa? Disaksikan oleh semua peserta pleno. Itulah kira-kira videonya yang mungkin bisa buat kita menggambarkan tentang bagaimana etika atau tata cara dari tim hukum Anies Muhaimin dan juga dari tim hukum Ganjar Mahfud yang sebelumnya berkoar sana, koar sini, begitu sangat yakin kalau Sirekap dicasmen sebagai alat bukti kecurangan dalam pemilu. Terutama dari kubu Ganjar Mahfud, saya masih ingat betul karena beritanya sempat trending, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang waktu itu mengatakan bahwa algoritma Sirekap khusus untuk perolehan suara PDIP dalam Pilpres sudah dikunci di angka 17%. Masyarakat saat itu diyakinkan oleh berbagai isu-isu yang dilemparkan oleh Hasto dengan mengatakan mendapat laporan soal algoritma Sirekap valid dari ahli tim IT pribadinya sendiri, dan bahkan Hasto pun sudah berkirim surat ke KPU. Tapi kenyataannya hari ini hasil sidang di MK telah menjawab kebohongan-kebohongan atas apa yang diucapkan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam hal ini harapan saya sebenarnya adalah setelah pemilu selesai, berarti selesai juga perselisihan yang ada di antara masing-masing kubu paslon, sehingga bisa bersama-sama rakyat Indonesia untuk menetap ke depan dengan menciptakan Indonesia yang lebih baik buat anak cucu rakyat Indonesia di masa mendatang. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.